Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita telah melakukan rapat koordinasi dan kesiapan pilkada PSU di Kemendikbud. Hal yang kami sampaikan adalah kami tim pemantau ini merupakan tim yang ditugaskan dari Des Koordinasi Pilkada Serentak Kemendikbud. Des ini dibentuk melalui keputusan Menko Polhukam nomor 31 tahun 2025 tentang Des Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Menko Polhukam dan berangkatan 16 kementerian lembaga yang secara tugas dan fungsi memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan pilkada. KL tergabung adalah Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenkeu, Kemenkum, Kemenkes, Komdiji, Kejagung, TNI, Polri, BSSN, KPU, Bawaslu, DKPP, BSSN, BKN, dan Perludem. Ketua Pengarah dan Pengendali adalah Bapak Menko Polhukam. Anggota Pengarah dan Pengendali, Menkomdiji, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala BSSN. Penanggung jawab Menteri Dalam Negeri. Mengapa Perludem sebagai lembaga non pemerintah dilibatkan dalam Des Menko Polhukam? Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa keberadaan Des Pilkada ini murni untuk tujuan dan sukseskan penyelenggaraan pilkada tanpa ada kepentingan politik dari pemerintah. Secara umum, tugas Des Koordinasi Pilkada Serentak adalah mengkoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam hal fungsi dan tugas dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 434 dan Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2019, di mana pemerintah wajib membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan agar dapat terlaksana dengan baik. Mungkin itu pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Dari hasil rapor ini Pak, mungkin ada poin-poin utama yang menjadi perhatian untuk memastikan kelancaran PSU di tanggal 6 nanti Pak? Mungkin sekedar himbauan ya yang bisa saya sampaikan agar pilkada berjalan aman, lancar, dan damai sesuai ketentuan yang berlaku. Pertama mungkin kepada penyelenggara pilkada atau pemerintah, aparat keamanan harus on track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya serta tidak netral dan berintegritas. Pemerintah juga selain harus netral juga wajib memberikan bantuan dan verifikasi sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Untuk aparat keamanan selain netral juga harus mampu memberikan dukungan pengamanan dan juga bantuan distribusi logistik jika diperlukan. Tadi kami sudah mendapat laporan bahwa dari Polri dan TNI sudah maksimal memberikan dukungannya. Kemudian untuk para paslon harus mengikuti proses, mekanisme, dan ketentuan pemilihan yang baik, menghindari kecurangan dalam setiap tahapan, dan mengajak para pendukungnya untuk selalu taat prosedur dan mekanisme pemilihan. Hal ini juga tadi diungkapkan oleh Pak BJ Bupati dari Bawaslu juga dari KPU mengenai pentingnya para paslon ini mengikuti proses, mekanisme, dan pemilihan dengan baik. Kemudian juga teman-teman dari media, dari pers, agar memberikan pemberitaan yang akurat, yang berimbang, tidak berpihak, dan menghindari berita-berita hoax. Yang ini kita semua tahu akan sangat merugikan kita semua. Dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat. Tokoh agama dan tokoh adat harus turut serta membantu terwujudnya suasana pilkada yang kondusif, aman, damai, tertib, dan lancar, serta ikut serta mengawasi jalannya pilkada agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tadi juga di rapat Pak BJ sudah sampaikan himbauan kepada tokoh agama Pak ya, dan para tokoh yang ada di sini. Pak Kapolres juga sudah melakukan reach out ke mereka
untuk mensukseskan pelaksanaan PSU ini. Mungkin itu. Mungkin dari kami juga Pak, kehadiran tim pemantau ini suatu hal luar biasa untuk mendukung jalannya PSU di Kabupaten Bovendigul. Nah, untuk meminimalis agar tidak terjadi sebuah persoalan yang menuju pada sengketa, bagaimana dari Menko Polhukam sendiri bersama dengan penyelenggara di Kabupaten Bovendigul ini untuk pemberitahuan, dan juga pada jam 11 kita akan menggunakan KTP yang seperti itu. Nah, ini bagaimana untuk menjaga hal ini tidak sampai membias dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara itu sendiri. Silakan. Pertanyaan Bapak ini sudah diatur dengan jelas ya, mulai undang-undang dan hal tersebut dari kewenangan dari teman-teman di lapangan. Kami tidak akan intervensi, tugas kami memantau dan memberikan dukungan terkait sinkronisasi dalam koordinasi. Mungkin untuk hal teknis bisa kami sampaikan ke mungkin Pak Ketua KPU. Izin Pak. Ya, terkait dengan CP pemberitahuan sudah sementara berproses. Teman-teman kami, petugas kami KPPS sementara membagikan. Jadi untuk CP pemberitahuan sedang berproses. Kemudian kalau seadanya teman-teman masyarakat yang belum dapat CP pemberitahuan, mungkin karena keterlambatan, masyarakat bisa saja langsung datang ke TPS yang bersangkutan, dan tanya, ambil CP pemberitahuannya. Begitu. Kami pastikan bahwa teman-teman kami KPPS akan memberikan CP pemberitahuan kepada yang bersangkutan. Demikian. Untuk di waktu yang diberikan jam 11 itu bagaimana mekanisme di lapangan sehingga tidak akan terjadi lagi pembunuhan. Ini jam 11, maksudnya jam 11 siang. Nah, jam 11 yang ke atas kan sudah mulai dengan KTP. Oh, jadi jam memilih. Ya, jadi jam memilih yang di dalam DPT ini dari jam 7 sampai dengan jam 12. Nanti dari untuk pemilih pindah dan juga pemilih tambahan atau pengguna KTP yang sudah terdaftar itu dari jam 12 ke jam 1. Namun kami kemarin sampaikan teman-teman kami di bawah, waktu pelaksanaan itu disesuaikan. Begitu. Artinya kalau mereka mulai di jam 8 maka jam 8-nya mulai. Begitu. Memang dalam mekanisme aturan itu jam 7. Aturan itu jam 7. Tapi kadang-kadang pelaksanaan ini kadang-kadang kita tidak tahu. Contohnya ada yang meninggal di kampung, maka itu bisa terjadi tertunda waktu. Tetap proses pemilihan itu berjalan di tanggal 6. Tapi kadang-kadang jamnya itu tidak sesuai. Begitu. Kalau sesuai dengan ketentuan jam 7 sampai dengan jam 1 itu ketentuannya. Begitu Pak. Ada lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Untuk Pak Kapolres Pak Dandi, mungkin antisipasi potensi keamanan saat PSU itu bagaimana Pak? Ya, untuk antisipasi keamanan sendiri seperti yang kami laporkan ke Bapak Deputi tadi. Jadi kalau bicara antisipasi, ini adalah hal yang tidak bisa kita kerjakan dalam waktu yang dekat. Jadi antisipasi ini sendiri sudah kami mulai dari pengumuman gugatan MK-nya itu sendiri. Antisipasi ini sudah berjalan lama, jadi bukan berjalan baru saja. Nah, hal-hal yang kita lakukan ini otomatis tentu saja bukan saja dikerjakan oleh Polres sendiri. Di sini ada Kodim, ada pemerintah daerah. Antisipasi yang kami lakukan itu adalah untuk mencegah. Karena dalam salah satu indikator capaian adalah tidak adanya kekerasan dan pidana yang berarti. Nah, ini sangat penting sekali bagi capaian khususnya di operasi yang sedang dijalankan oleh kepolisian. Antisipasi itu sudah berjalan lama, kita punya tahapan preventif, kita punya tahapan preventif, sampai akhirnya penegakan hukum. Memang sifatnya adalah ultimum remedium, di mana penegakan hukum itu adalah langkah terakhir setelah preventif dan preventifnya dijalankan. Begitu Pak. Ada lagi teman-teman? Izin Pak Deputi mungkin sudah menerima laporan dari berbagai para satuan seperti Polri dan juga TNI dan juga yang lainnya. Apakah kalau Bapak melihat potensi PSU berulang di Bovendigul cukup tinggi dan ini menjadi salah satu penekanan dari berbagai kesempatan? Apakah kalau Bapak melihat dalam laporan Anda apakah potensi PSU berulang di Bovendigul cukup tinggi?
Kalau menurut keamanan kami dari kemarin, hari ini, dan rapat koordinasi siang ini, insya Allah semua berjalan lancar dan tidak ada PSU, jadi ya tentunya ini berkaitan dengan semua aspek dan semua elemen masyarakat yang ada di Bogor. Tapi insya Allah semua lancar. Demikian ya teman-teman semua. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.